Oke, kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Saya langsung ke Mas Nova ya, Mas Nova. Mas Nova tadi kalau misalnya di media sosial, nah narasi-narasinya mungkin kan visi misi, keunggulan dan lain sebagainya. Tapi apakah sudah terbaca juga belum ya gitu? Mengajak si para pengguna medsos ini untuk hadir di TPS itu nanti tanggal 14 Februari. Ya, Mas Bayi, Mbak Maria. Kalau ajakan secara langsung itu memang belum terlihat secara masif ya, belum terlihat banyak sekali dilakukan. Dan kalau kita lihat strateginya agak berbeda-beda tuh di setiap kanal Pak Prabowo, misalkan di kanal Facebook dan TikTok 2 hari terakhir ini terlihat strateginya lebih banyak mengamplifikasi aktivitas Pak Prabowo yang terlihat agak keras gitu kepada lawan-lawannya ketika debat kemarin. Jadi kalau kita melihat 2-3 hari kemarin itu yang berseliweran adalah video-video Pak Prabowo yang bicara tentang etik, juga berbicara tentang lahan, lalu juga berbicara tentang apa ya, dasmu kayak gitu masih keluar juga itu, dan bodoh atau goblok ya. 2 hari terakhir itu banyak beredar di Facebook dan Instagram, Facebook dan TikTok maaf. Berbeda. Ini kan agak berbeda nih dengan strategi Pak Prabowo sebelumnya yang lebih banyak menampilkan Pak Prabowo yang menangis, pendukung Pak Prabowo yang menangis gitu. Dan kalau sebelumnya lagi Pak Prabowo yang gemoy gitu. Ini agak berbeda nih. Begitu juga dengan Anies misalkan. Kalau sebelumnya Pak Anies itu lebih kuat di Twitter karena lebih banyak perbincangan yang lebih banyak diskusi di sana. Di TikTok itu Pak Anies kan nggak garap sama sekali, berbeda dengan Pak Prabowo. Dan kemudian beberapa hari terakhir ini Pak Anies justru lebih banyak ada kenaikan tren terhadap Pak Anies di TikTok ketika dia mau live TikTok kayak gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan, dari berbagai macam strategi ini di media sosial kebanyakan sudah masuk ke substansi perbincangannya, tetapi memang masih belum banyak yang berbicara tentang ajakan secara langsung ya, secara tegas gitu. Ayo kita memilih pada 14 Februari mendatang. Jadi masih banyak yang ajakannya lebih banyak, perbincangan lebih banyak mengeksplorasi gagasan-gagasan dan program serta visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon, baik lewat debat maupun lewat berbagai macam aktivitas lainnya, begitu. Ya, Mas Nova. Dan memang strategi beda-beda tuh di tiap kanal. Ya, Mas Nova, kalau kita lihat kan sebenarnya memang perbincangannya cukup tinggi di media sosial. Tadi ada sebutkan dan datanya pun juga ada. Tapi kalau kita lihat, Mas, rawan juga kan sebenarnya media sosial ini dijadikan untuk penggiringan opini dan lain-lain dengan kemudian potongan-potongan yang mungkin tidak utuh dan sebagainya. Anda melihat sebenarnya beberapa akun yang cukup kencang begitu ya berbicara di media sosial ini sebenarnya organik atau enggak sih, Mas? Atau justru memang buzzer-buzzer begitu kalau kita bilang? Waduh, ini pertanyaannya agak-agak menyerempet sekali. Kalau dilihat memang perbincangan itu tidak semuanya natural ya, tidak semuanya natural. Ada beberapa poin-poin, ada beberapa masa-masa perbincangan kuat didorong oleh akun-akun perbincangan natural dan kuat didorong oleh akun-akun organik. Tetapi ada masa-masa juga perbincangan didorong oleh akun-akun pendukung paslon tertentu. Misalkan kalau kita melihat perbincangan negatif pada Pak Prabowo itu baik di Twitter maupun di Facebook memang lebih banyak didorong oleh para pendukung 01 maupun 02. Akan tetapi kalau kita melihat juga aktivitas pendukung Pak Prabowo yang banyak yang menangis di TikTok yang juga disiarkan di Instagram, itu kalau kita melihat juga memang lebih banyak didorong oleh akun-akun pendukung Pak Prabowo. Nah, masalah amplifikasi ini kemudian yang banyak yang menggunakan akun-akun bot atau bukan akun bot, tapi kalau mereka adalah pendukung, ya mereka adalah pendukung. Nah, kalau kita pertanyakan berapa besar sih persentase, misalkan berapa besar persentase penggunaan bot oleh pada tiap-tiap
event-event itu ya. Perbincangan tentang Pak Prabowo itu pada 7 sampai 12 Januari kemarin sekitar 12% diantaranya memang didorong oleh perbincangan bot. Yang didorong oleh jadi ada partisipasi bot 12% diantaranya kami identifikasi sebagai bot 12% diantaranya itu dari 7 sampai 12 dan itu memang perbincangan ini pada Prabowo itu didorong oleh paslon 01 dan 02. Kami tidak membedakan di mana tuh apakah lebih banyak dari 01 dan 02 atau 03 karena ada juga yang membicarakan tentang 02 dan diramaikan oleh bot gitu pada periode itu. Tetapi penggunaan bot ini Mbak Maria dan Mas Bayu, saya kira bukan hal yang terlalu harus diperhitungkan karena sebagian besar isinya adalah positif tuh. Kebanyakan sebagian besar adalah positif. Perbincangan negatif itu pun bukan sesuatu yang yang terlalu keras ya, hoax kayak gitu tidak terlalu banyak yang berbicara tapi memang lebih banyak mengkritisi tentang tentang aktivitas tiap-tiap paslon ini baik ketika offline maupun pernyataan-pernyataannya yang disampaikan online di media sosial, di kanal media sosial masing-masing seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova, Prof. Burhan, juga Mas Gunung. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak, Mas. Meskipun tadi kita riuhnya di media sosial ya, sama-sama ya. Kalau misalnya kita merasa sudah punya hak pilih dan kita pengen memberikan suara, tetap harus datang. Mau nggak mau tetap harus datang pada tanggal 14 Februari. Jangan cuman berbicara di medsos saja. Bagaimanapun proses kampanyenya menentukan Anda tiba tidak di TPS 14 Februari nanti ya. Kami yang mengabarkan, Anda yang putuskan. Terima kasih banyak Mas Gun. Prof. Burhan, terima kasih. Mas Nova, terima kasih. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda.